Halo, perkenalkan nama saya Madani Setiawan. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengalaman pelanggan secara online. Pengalaman pelanggan secara online. Pengalaman pelanggan secara online mengacu pada interaksi dan kesan pelanggan saat berhubungan dengan bisnis melalui platform digital, seperti situs web, aplikasi, atau media sosial. Hal ini mencakup semua aspek interaksi online, mulai dari mencari informasi, melakukan pembelian, berinteraksi dengan layanan pelanggan, hingga memberikan umpan balik atau ulasan. Penting bagi bisnis untuk memberikan pengalaman pelanggan yang positif secara online untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan dukungan merek. Ini dapat dicapai dengan menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif, proses pemilihan yang lancar, respon cepat terhadap pertanyaan atau masalah, serta personalisasi konten dan rekomendasi. Selanjutnya yaitu perencanaan situs web. Perencanaan situs web dalam pemasaran digital melibatkan beberapa aspek penting seperti pemasaran digital, saluran pemasaran digital, desain situs web, fitur situs web, optimalisasi pencarian mesin atau SEO, dan analisis data. Situs web merupakan salah satu media pemasaran digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan menawarkan produk atau jasa. Perancangan situs web seharusnya memperhatikan unsur-unsur dan prinsip-prinsip desain seperti garis, ruang, warna, tekstur, keseimbangan, dominasi, dan kesatuan untuk menciptakan desain yang estetis dan menarik. Situs web yang berhasil dalam pemasaran digital mungkin mencakup fitur seperti layanan pelayanan, proses transaksi, dan informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, situs web juga dapat menampilkan layanan interaktif seperti kolom komentar dan nilai ulasan untuk membangun trust dan kredibilitas bisnis. Pemasaran digital Pemasaran digital melibatkan penggunaan SEO untuk meningkatkan aksesibilitas situs web dan meningkatkan ranking dalam hasil mesin pencari. Dalam pemasaran digital, perencanaan situs web yang baik akan membantu bisnis menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan kesadaran tentang produk atau jasa yang ditawarkan, dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya yaitu memulai proyek pengalaman digital. Memulai proyek pengalaman digital melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan proyek terjadi dengan baik dan membantu perusahaan mencapai tujuan pemasaran dan transformasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti. Yang pertama yaitu mengidentifikasi alat digital, yang kedua yaitu mengidentifikasi kekuatan, yang ketiga yaitu menetworksikan dengan pemangku kepentingan, yang keempat yaitu mengemban strategi digital, yang kelima mengimplementasikan kebutuhan perubahan, dan yang keenam yaitu menggunakan layanan pendukung. Selanjutnya yaitu menentukan persyaratan situs web atau aplikasi. Menentukan persyaratan untuk situs web atau aplikasi merupakan langkah penting dalam pengembangan. Salah satu persyaratan yang penting adalah menyediakan syarat dan ketentuan yang jelas dan mudah diakses bagi pengguna. Syarat dan ketentuan ini perlu ditampilkan sejak awal, terutama jika situs web atau aplikasi menyediakan fitur untuk mendaftarkan akun pengguna. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna memahami aturan dan larangan yang berlaku, serta untuk membedakan antara satu aplikasi web dengan yang lainnya. Selain itu, situs web atau aplikasi yang baik seharusnya mampu menyediakan informasi syarat dan ketentuan dalam format multibahasa. Jika menggunakan lebih dari satu bahasa, ini memastikan bahwa pengguna dapat memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan sebelum menggunakan situs web atau aplikasi tersebut. Selain syarat dan ketentuan, kriteria lain untuk situs web atau aplikasi meliputi kesiapan, keaktifan, aksesibilitas, dan kesesuaian dengan kategori bisnis yang terdaftar. Dalam konteks pemasaran online, situs web juga harus dirancang sebagai media promosi yang estetis dan informatif, dengan memperhatikan unsur-unsur dan prinsip desain seperti garis, ruang, warna, tekstur, keseimbangan, dominasi, dan kesatuan. Selanjutnya yaitu mendesain pengalaman pengguna. Mendesain pengalaman pengguna dalam pemasaran digital melibatkan beberapa aspek penting seperti desain berpusat, penggunaan, aspek psikologis dan fisiologis pengguna, interaksi aplikasi intuitif, dan panduan merancang aplikasi dengan skenario, kasus, dan alur interaksi. Desainer UX fokus pada pengalaman yang dimiliki
pengguna saat menggunakan berbagai produk seperti situs web dan aplikasi. Dalam pemasaran digital, pengalaman pengguna menjadi aspek penting untuk menentukan keberhasilan suatu produk atau layanan. Untuk menciptakan pengalaman yang memuaskan, desainer harus benar-benar memahami siapa penggunanya. User persona dapat membantu desainer mengidentifikasi dan memahami kebutuhan, harapan, dan motivasi dari pengguna. Selain itu, desain pengalaman pengguna yang baik dapat membantu meningkatkan keuntungan komersial dari situs transaksional melalui peningkatan konversi ke tujuan utama seperti penjualan, penawaran harga, pemesanan, atau prospek. Selanjutnya yaitu mengelola dan menguji konsep. Mengelola dan menguji konsep merupakan langkah penting dalam pengembangan produk atau layanan. Dalam mengelola konsep, perlu dilakukan brainstorming ide atau masalah menggunakan design thinking, membuat wireframe, prototipe, dan mock-up, serta menguji desain itu untuk mendapatkan umpan balik. Sedangkan dalam menguji konsep, perlu dilakukan pengujian usabilitas dan interaksi desain untuk mengevaluasi kualitas pengalaman pengguna. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan skenario kasus dan alur interaksi. Selain itu, pengujian juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengujian seperti uji unit dan uji integrasi. Selanjutnya yaitu pemasaran eceran online. Pemasaran eceran online melibatkan penggunaan teknologi digital untuk memasarkan produk atau layanan secara online. Beberapa teknik pemasaran eceran online meliputi pembuatan toko online, penggunaan media sosial, dan pemasaran melalui saluran digital seperti pencarian organik, penelusuran berbayar, iklan display, dan referral. Dalam pemasaran eceran online, penting untuk memperhatikan desain situs web atau aplikasi yang baik dan memudahkan pengguna dalam melakukan pembelian atau transaksi. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan serta memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan tujuan pemasaran dan transformasi. Pemasaran eceran online dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kehadiran merek online yang efektif dan menciptakan pengalaman belanja berdasarkan pengalaman dan tujuan. Selanjutnya yaitu promosi situs dan membangun lalu lintas. Promosi situs adalah upaya pemasaran untuk mengenalkan produk suatu brand kepada target konsumen dalam meningkatkan promosi situs web. Penting untuk berfokus pada kebutuhan dan perilaku audiens serta berkolaborasi dengan tim yang melibatkan perancang, pengembang, dan pemasaran untuk mencapai tujuan dan fungsi pemasaran yang diinginkan. Membangun lalu lintas dalam pemasaran digital adalah suatu upaya untuk meningkatkan jumlah pengunjung atau audiens yang mengakses dan berinteraksi dengan situs web, platform media sosial, atau konten digital perusahaan. Yang terakhir yaitu ada dampak kualitas layanan pada e-loyalitas. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Kualitas layanan yang baik dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu kepercayaan dan reputasi. Layanan yang konsisten, andal, dan transparan membangun kepercayaan pelanggan. Yang ketiga yaitu komunikasi efektif. Kualitas layanan melibatkan komunikasi yang efektif. Yang keempat yaitu personalisasi dan relevansi. Layanan yang dapat dipersonalisasi sesuai dengan preferensi dan kebutuhan individu pelanggan dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kelima yaitu program hadiah dan insentif. Menyertakan program hadiah atau insentif melalui layanan digital dapat meningkatkan e-loyalitas. Dan yang keenam yaitu pengalaman pengguna yang positif akan menciptakan kesan yang baik dan mendorong e-loyalitas. Baik, cukup sekian penjelasan materi saya mengenai pengalaman pelanggan secara online. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.